Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk sekalian. Yang saya hormati rekan-rekan dari media, baik media cetak, media online maupun media elektronik. Pada kesempatan hari ini, hari Rabu tanggal 22 Januari 2022, saya Kapolres Tanjung Pinang AKBP Fernando SHSIK akan menyampaikan informasi berkaitan penanganan atau pengungkapan terhadap kasus tindak pidana narkotika. Dapat saya sampaikan yaitu waktu, tempat, dan kejadian perkara, yaitu di perumahan Pinang Merah, Jalan Hang Lekir, Kelurahan Batu 9, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang. Dan yang kedua yaitu di Jalan Pompa Air, Gang Kampas, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang. Adapun kronologis kejadian perkara yaitu pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022, Satres Narkoba Polres Tanjung Pinang mendapatkan informasi terkait seorang perempuan yang beralamat di perumahan Pinang Merah, Kelurahan Batu 9, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, yang memiliki narkotika jenis ekstasi. Atas dasar informasi tersebut, kemudian tim Satres Narkoba Polres Tanjung Pinang langsung turun ke alamat tersebut dan berhasil mengamankan seorang perempuan yang bernama Zeta. Kemudian didampingi oleh saksi yaitu Ketua RT setempat. Satres Narkoba Polres Tanjung Pinang melakukan kegiatan penggeledahan di rumah tersebut, dan hasilnya ditemukan sebuah kotak rokok di atas pagar di depan rumahnya yang berisikan 1 butir pil yang diduga ekstasi. Kemudian atas penangkapan terhadap tersangka ZA ini, dan kami Satres Narkoba Polres Tanjung Pinang melakukan integrasi, dan ZA mengakui bahwa telah memperoleh barang tersebut dari seorang laki-laki yang bernama atau berinisial BW. Kemudian dari hasil pengembangan, kami melakukan penangkapan terhadap BW yang pada malam itu juga disuruh datang ke rumah Zeta. Barang bukti narkoba milik BW yaitu sekitar 9 paket sabu dan 23 butir ekstasi. Kepada petugas, BW mengakui bahwa beberapa hari tiba dari Malaysia dengan membawa sabu sebanyak kurang lebih 1,5 kg dan 90 butir ekstasi. Pengakuannya bahwa yang bersangkutan berangkat ke Malaysia pada sekitar hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 melalui jalur laut, yaitu jalur yang biasa dipakai penyeberangan PMI ilegal di Tanjung Uban, Kabupaten Bintan, menggunakan speedboat TKI jalur ilegal, serta kemudian kembali ke Batam pada tanggal 1 Januari 2022, kemudian ke Tanjung Pinang. Kemudian Satres Narkoba melakukan pengembangan sesuai pengakuan dari BW ini bahwa telah menyerahkan narkoba ke lelaki yang berinisial RE yang tinggal di kos-kosan Jalan Pompa Air, Gang Kempas, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang. Setelah tiba di lokasi, petugas langsung menangkap RE dan berhasil menemukan sabu sebanyak
13 paket dan 3 butir ekstasi yang disembunyikan di atas plafon rumah kosnya, dan ada juga yang ditanam di lantai bagian dapur kosnya. Selanjutnya dari ketiga pelaku ini kita amankan, kita bawa ke Polres Tanjung Pinang untuk dilakukan pemeriksaan. Dan Satlantas Narkoba masih menyelidiki sampai saat ini orang-orang lain yang diduga terlibat dalam jaringan mereka, termasuk sabu dan inek yang sudah tidak utuh. Karena pengakuan pelaku ada juga yang dikirim ke Batam sebanyak 3 ons yang diduga akan dibawa atau dikirim ke kota, salah satunya ke Kendari, Sulawesi Tenggara. Jadi dari hasil penyidikan yang kami lakukan terdapat 3 tersangka, yaitu yang berinisial ZA, perempuan, yang alamat tadi yang sudah saya jelaskan sudah di TKP. Kemudian yang kedua BW ini ya alamatnya di Bestari, dia sudah pernah melakukan tindak pidana yang sama, yaitu residivis narkoba, pernah divonis 4 tahun ya di Tanjung Pinang, bebas 2020 ya, bebas 2020. Kemudian RE sama juga residivis narkoba juga ya di wilayah Tanjung Pinang, divonis 5 tahun di tahun 2021. Kemudian dari hasil penyidikan yang kami lakukan, Polres Tanjung Pinang mengamankan yaitu barang bukti sabu dengan berat 1 kg 31,88 gram. Kemudian ekstasi sebanyak 27 butir. Modus yaitu ketiganya diduga berperan sebagai pengedar, baik ZA ya, kemudian kurirnya LK, BW, dan sebagai penyimpan atau gudang yaitu RE. Kemudian tindak pidana ini disangkakan dengan pasal yaitu 114 ayat 2, pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman pidana yaitu pidana penjara paling singkat 5 tahun. Demikian yang saya bisa sampaikan kepada rekan-rekan media. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadirannya. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil pengungkapan Polres Tanjung Pinang dengan barang bukti yang sudah ada, kami perkirakan dari barang bukti yang disita dapat menyelamatkan sekitar 3.095 orang dari bahaya narkoba. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Pak, untuk BW tadi itu sudah berapa kali untuk menjemput barang ke Malaysia? Sudah berkali-kali. Berarti baru kali ini yang ketangkap. Yang sebelumnya banyak barangnya. Yang sebelumnya pernah dari interogasi pernah sekitar 8 kilo dari hasil pemeriksaan sebelumnya. Dan Ada lagi? Dan ini tadi kan BW pergi ke Malaysia jalur ilegal. Ya, Balik itu lewat Batam itu resmi atau ilegal? sama ilegal juga. Jadi yang bersangkutan menyewa nelayan, jasa nelayan dari Malaysia. Jalurnya ini sama dengan jalur penyeberangan yang PMI ilegal kemarin tenggelam di Tanjung Balong, Johor, Malaysia. Jadi berangkat dari Tanjung Uban, kebetulan juga yang bersangkutan itu menggunakan kapal dari tersangka ya tersangka pengiriman PMI ilegal yang sekarang sudah ditahan di Polda Kepri, yaitu si A ya, dan pengelola kapalnya namanya Wi ya, itu, dan membayar di situ 3,5 juta untuk jasa dia sewa kapal
dari Tuban ke Johor. Kemudian pulangnya pakai kapal nelayan, itu nelayannya dibayar pakai sabu sekitar 1 ons 20 gram, dia bilangnya seperti itu ya. Baru nyebrang ke Tanjung Pinang gitu. Ada lagi? Oke ya, cukup ya, terima kasih ya. Belum. Dengar ya. Bang, boleh dulu. Nur. Tengah komandan. Izin Pak, tengah. Baik, ya, makasih ya. Ya, makasih Pak. Terima kasih, Pak.